Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih sudah ceria, sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Gita, silahkan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Gita. Nah, alhamdulillah semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keridhaan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan lupa kalian tetap harus semangat, jaga kesehatan selalu dan selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Siap memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Ya, saya presensi dulu. Sudah hadir semua hari ini? Reza belum hadir, Bu. Oh ya, alhamdulillah sudah banyak hadir. Kurang Reza ya? Oh ya, tadi Reza sudah izin pada saya karena dia terlambat. Nah, terima kasih yang sudah hadir dengan tepat waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mereview materi kita minggu kemarin. Materi kita minggu kemarin itu adalah tentang kebijakan masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru, Indonesia punya satu kebijakan politik luar negeri. Namanya apa? Masih ada yang ingat? Kebijakan bebas aktif, Bu. Ya, bagus sekali Tias. Kebijakan bebas aktif. Ada yang masih ingat apa artinya bebas aktif? Bebas artinya Indonesia bebas bekerja sama dengan negara manapun. Aktif artinya Indonesia aktif mengupayakan perdamaian dunia. Ya, bagus sekali Arif ya. Yuk tepuk tangan buat teman-teman kita hari ini. Biar lebih semangat. Nah, jadi kebijakan luar negeri bebas aktif itu artinya tadi bahwa Indonesia bebas bekerja sama dengan negara manapun dan Indonesia aktif dalam mengupayakan terjadinya perdamaian dunia. Maka Indonesia itu banyak mengirim misi-misi perdamaian melalui misalnya mengirim tentara, ABRI, nah itu melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu materi kita minggu kemarin. Nah, kalau materi kita hari ini, kita akan mempelajari kelanjutannya setelah masa Orde Baru, yaitu adanya masa reformasi. Pernah ada yang mendengar nama reformasi? Ada yang pernah mendengar? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Masih. Nah, kalau belum tahu, saya jelaskan sedikit. Reformasi di Indonesia itu kita pernah mengalami yang namanya reformasi, yaitu pada tahun 1998. Sudah lahir belum? Belum. Belum lahir ya. 1998 negara kita pernah mengalami yang namanya reformasi. Nah, reformasi itu dari kata re itu mengulang, format itu menata, jadi menata ulang. Nah, nanti kita belajar lebih lagi sambil saya akan share screen presentasi ya, supaya lebih jelas ya. Baiknya lebih jelas. Nah, sudah kelihatan belum anak-anak? Belum, Bu. Kalau sekarang? Belum. Oh, sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Yang kita pelajari itu adalah Indonesia pada masa reformasi. Ya, tadi saya sedikit mengungkapkan apa itu reformasi ya. Nah, reformasi itu adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis yang bertujuan untuk adanya suatu perbaikan
dalam bidang sosial, politik, agama, ekonomi dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Nah, ya jelas ya pengertiannya. Sehingga jadi apa yang akan kita pelajari? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesuai dengan peta konsep yang kita buat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita memahami tentang pengertian reformasi. Yang kedua, kita memahami tentang latar belakang terjadinya reformasi. Kenapa kok dulu di Indonesia itu bisa terjadi yang namanya reformasi? Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang tujuan reformasi. Nah, apa yang ingin dicapai dengan adanya reformasi? Nah, kemudian yang keempat adalah kita belajar kronologi mundurnya Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Tapi kemudian Soeharto harus mengundurkan diri. Nah, itu peta konsep dan sekaligus tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bagus. Kalau kalian sudah memahami tujuan, saya akan menyampaikan teknik penilaian yang akan saya ambil hari ini. Sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, ada 3 penilaian yang akan saya ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian. Yang kedua, penilaian pengetahuan, di mana nanti kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Nah, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan, di mana Ibu akan menilai bagaimana nanti jalannya diskusi kalian, bagaimana keaktifan kalian, bagaimana cara kalian menjawab ketika diskusi. Nah, itu hal yang akan Ibu ambil penilaiannya. Paham untuk penilaiannya? Paham, Bu. Ayo ya, semangat semuanya. Nah, kalau sudah paham, kita Paham, Bu. terima kasih sayang. Nah, kita belajar. Kalian menyimak dulu video seperti berikut ini, sehingga dari video ini nanti kalian bisa tergambar suatu apa tuh sebenarnya itu reformasi yang pernah terjadi di Indonesia. Kalian simak ya videonya. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini.
dari tayangan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silahkan, siapa? Arsita. Kita silahkan saya. Kenapa mahasiswa berdemonstrasi? Nah, kenapa mahasiswa berdemonstrasi? Nah, ada yang tahu jawabannya? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan Arsita tadi? Saya Ya, silahkan. Silahkan. karena menurut Presiden Soeharto dari jabatannya. Karena tadi mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Begitu Aulia? Iya. Nah, yang lain bagaimana? Sudah setuju? Setuju, Bu. Setuju. Ya, jadi kalau kalian lihat tayangan video tadi, kita melihat ada ribuan mahasiswa yang menguasai gedung DPR MPR. Nah, di mana mahasiswa itu menguasai gedung DPR MPR, mereka berdemonstrasi karena tuntutan mahasiswa agar Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden itu belum dilaksanakan atau belum terlaksana. Nah, sehingga akhirnya mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi dan menguasai gedung DPR. Nah, sudah jelas? Bagaimana Arsita jawabannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah jelas, tadi kita sudah belajar yang pertama tentang pengertian reformasi sedikit ya. Nah, supaya kalian belajarnya lebih jelas lagi, nah, kita belajar melalui diskusi, di mana nanti kita akan berdiskusi di WA group. Nah, di mana nanti kita akan berdiskusi dan saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana kemarin saya sudah membagi kelompok melalui grup WA ya. Nah, kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 saya share lagi biar lebih jelas pembagian kelompoknya. Kelompok 1 kalian membahas tentang pengertian reformasi. Kelompok 2, silahkan kalian membahas tentang latar belakang reformasi. Kelompok 3, kalian membahas tentang tujuan reformasi. Dan kelompok 4, silahkan kalian membahas tentang kronologi mundurnya Presiden Soeharto. Jelas sampai di sini? Jelas. Terima kasih. Kalau sudah jelas, berarti ini adalah akhir dari Zoom kita hari ini. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi di WA group. Kalian bisa membuka LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan untuk bisa memberi gambaran kalian dalam diskusi nanti. Kalian bisa membukanya melalui Google Classroom yang sudah saya share kemarin. Kalian nanti juga silahkan mencari referensi melalui handout yang sudah saya kirim, bisa melalui buku paket maupun melalui browsing internet. Jelas ya semuanya? Jelas, Bu. Nah, kalau sudah jelas, saya akhiri dan kita bertemu di WA group. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semangat semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Ija. Ini adalah kegiatan diskusi kelompok di mana masing-masing kelompok akan saling berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Guru memberikan waktu 15 menit agar peserta didik dapat berdiskusi dengan mencari literasi baik dari handout guru, buku paket, maupun dari browsing internet.
tujuannya adalah untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Ini adalah diskusi dari kelompok kedua. Berbagi tugas mencari literasi dari berbagai sumber. Siapa nanti yang akan presentasi? Saya Bu Ananta yang akan presentasi. Dita, ada yang mau menambahi? Silakan Dita. Ini adalah kegiatan diskusi di mana tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dan kelompok lain akan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Kan kalian mencari literasi baik dari handout, buku paket, maupun dengan browsing internet. Silahkan semua anggota kelompok untuk aktif melakukan diskusi karena saya akan melakukan penilaian mulai dari jalannya diskusi kalian di dalam kelompok, cara kalian berpresentasi, dan cara kalian menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Iya Bu. Karena waktu sudah habis, nah baiklah sekarang kita mulai untuk masing-masing kelompok presentasi. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk presentasi, dan kelompok lainnya silakan boleh untuk mengajukan pertanyaan setelah setiap kelompok selesai untuk presentasi. 1, silahkan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 teman-teman. Ini hasil diskusi yang kita dapat. Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tadi artinya adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Mengapa terjadi secara cepat? Masyarakat sudah ingin melakukan perubahan secara cepat. Sekali Lucy dan kelompok 1. Jadi kenapa reformasi itu dilakukan secara cepat? Karena pada umumnya sebenarnya reformasi itu suatu proses yang tidak direncanakan, tetapi karena terjadi sesuatu di dalam masyarakat dan masyarakat itu menginginkan suatu perubahan, maka terjadilah yang namanya reformasi. Seperti kondisi di negara Indonesia yang sudah dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Nah, di mana ada beberapa hal yang membuat rakyat itu merasa tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap kepemimpinan Soeharto, sehingga rakyat menuntut segera terjadi adanya perubahan. Bisa dipahami? Nomor 2, silahkan melakukan presentasi. Nepotisme adalah penyalahgunaan wewenang yang mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabatnya.
kasih kelompok 2, bagus sekali presentasi dan jawabannya. Sekarang silahkan kelompok 3 untuk mempersiapkan presentasinya. Saya mewakili kelompok 3, ini hasil diskusi yang kami dapat. Tujuan reformasi: 1. Penataan ulang dalam kestrukturan negara, termasuk konstitusi dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan dan cita-cita negara. 2. Memperbaiki bidang kehidupan masyarakat maupun negara dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. 3. Memperbaiki kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan semangat reformasi seperti KKN. Sekali Ananta dan kelompok 3, silahkan ada yang mau ditanyakan dari materi presentasi kelompok 3. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Mengapa pada Maret 1998 mahasiswa menolak pidato bertanggungjawaban Presiden? Saya mewakili kelompok 4, ini hasil diskusi kelompok kami. 22 Januari 1998, nilai tukar rupiah melemah mencapai 16.000 per dolar. 5 Maret 1998, mahasiswa menolak pertanggungjawaban Presiden. 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang Silahkan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari Nagita. Karena mahasiswa tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan ingin perubahan pada pemerintah. Terima kasih Rizky sudah mewakili kelompok 4 untuk memberikan jawabannya. Bagus sekali jawabannya. Jadi saya menambahi jawaban dari kelompok 4. Jadi karena Presiden Soeharto itu sudah berkuasa selama 32 tahun lebih, kemudian pada Januari 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga pemerintahan Soeharto itu dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti krisis ekonomi, krisis hukum, krisis politik. Nah, sehingga ketika Soeharto melakukan pidato pertanggungjawabannya, nah maka mahasiswa dan rakyat itu menolak pidato kenegaraan Soeharto yang melakukan pertanggungjawaban. Nah, dan mereka menuntut agar segera terjadi suksesi kepemimpinan nasional, yaitu terjadi pergantian pemimpin. Tapi justru malah Soeharto terpilih kembali menjadi presiden. Itu yang semakin menyebabkan akhirnya mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran, dan puncaknya adalah 20 Mei ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi dengan menguasai gedung DPR MPR, yang akhirnya 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto mau mundurkan diri dari jabatannya. Nah, itulah permulaan masa reformasi. Bisa difahami sampai di sini? Silahkan, ada yang mau membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Reformasi adalah perubahan karena masyarakat ingin kehidupan yang jauh lebih baik. Kali Aulia, ada yang mau menambahi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Demonstrasi mahasiswa dan rakyat menyebabkan Soeharto mengundurkan diri.
kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita belajar tentang pengertian reformasi, yaitu suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya reformasi di Indonesia adalah adanya krisis moneter, krisis hukum, krisis politik, dan krisis sosial. Kemudian yang ketiga, tujuan reformasi di Indonesia adalah adanya suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan yang terakhir adalah adanya pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang keempat, kronologi mundurnya Presiden Soeharto adalah dimulai dari ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya terjadi ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan karena tidak mampu menyelesaikan krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Kemudian terjadinya penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden, sampai kemudian adanya peristiwa Trisakti, yaitu adanya peristiwa penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi, sampai dengan kemudian mahasiswa akhirnya menguasai gedung DPR MPR, dan pada 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Jelas, silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah saya upload di dalam Google Classroom. Kemudian jangan lupa kalian untuk belajar materi kita minggu depan, yaitu materi tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi yang bisa kalian pelajari di buku paket dari halaman 276 sampai dengan 280. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian, keaktifan kalian dalam berdiskusi. Nah, jangan lupa selalu semangat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.